Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara hilfah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Hadirin pendengar podcastmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak karunia, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sehingga kata Allah dalam Al-Qur'an, sekiranya engkau akan menghitung nikmat-nikmatku, maka sungguh engkau tidak akan mampu menghitungnya. Maka dari itu rasa syukur adalah merupakan sebuah kelaziman yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Salawat beriring salam tak lupa mari kita senantiasa sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk meneladaninya, dan kita semuanya berharap syafaatnya besok di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, para pendengar podcastmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kami telah kehilangan sebuah sosok guru, sosok kiai, sosok teladan, yaitu Kiai Al-Hajj Abdullah Syukri Zarkasi MA, salah seorang di antara pemimpin atau pimpinan Pondok Modern Gontor Ponorogo. Ada banyak frasa, ada banyak ungkapan yang bisa kita ambil dari kata-kata beliau. Di antaranya adalah al-barakah fil harokah. Keberkahan ada dalam sebuah pergerakan. Makna yang terkandung di dalamnya adalah ketika kita bergerak, karena kehidupan ini sebenarnya adalah pergerakan. Maka tidak salah kemudian kalau Iqbal menyatakan kehidupan adalah pergerakan. Al-hayatu al-harakah wal barakah fil harakah. Kehidupan adalah merupakan sebuah pergerakan, dan keberkahan ada di dalam pergerakan itu. Ketika kita mau bergerak, maka sungguh keberkahan ada dalam diri kita. Berkah atau barokah, kalau kita melihat dari sisi kalimatnya, kata-katanya, al-barokah wan numu wa ziyadah. Barokah itu artinya an-numu. An-numu artinya berkembang, wa ziyadah artinya bertambah. Jadi ketika kita menyatakan al-barokah atau berkah, maka sesungguhnya di dalamnya ada sebuah perkembangan, ada di dalamnya sebuah pertambahan baik nilai, value-nya. Itulah hakikat daripada berkah itu sendiri.
Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan sebuah pesan daripada malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kesempatan Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Atani Jibril faqal, 'Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Yang artinya, datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Faqal, kemudian menyatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati." Begitu dalam pesan daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan oleh Allah sebuah kebebasan. Mau hidup yang bagaimana yang akan kamu jalani, silahkan. Tetapi intinya di akhir dari kehidupan itu, dua hal yang akan kita tuju: neraka, surga, keindahan, ataupun sebaliknya. Itu adalah target dari kita. Maka silahkan kalian hidup seperti apa. Aish ma syi'ta, hiduplah kalian sesukamu, fa innaka mayyitun, karena engkau sesungguhnya akan mati. Kehidupan yang kita jalani saat ini adalah merupakan kehidupan yang sementara. Bahkan Nabiullah Nuh yang diberikan oleh Allah umur yang sangat panjang, ketika akan dicabut nyawanya, ada sebuah dialog antara malaikatul maut dan Nabiullah Nuh. Malaikat maut bertanya kepada Nabi Nuh, "Ya atwalal anbiya'i umrun, kaifa tarad dunya?" Wahai Nabi yang diberikan umur yang sangat panjang, bagaimana kau melihat dunia ini? Maka Nabiullah Nuh menjawab, "Kehidupan ini adalah bagaikan aku masuk dari pintu depan, kemudian keluar lagi dari pintu belakang." Kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian diibaratkan adalah sebuah pintu. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluh. Kematian adalah pintu. Wa kullun nas, dan semua manusia, dakhiluhu, pasti akan masuk di dalamnya. Ini adalah mengandung pengertian bahwasanya kita dianjurkan oleh malaikat Jibril agar kita menjadi manusia yang hidup dengan sebaik-baiknya. Pesan yang kedua daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, cintai siapapun yang kau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ketika kita merasa suka, baik itu kepada seseorang maupun kepada yang lainnya, kepada kehidupan duniawi ini, maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah ibrah. Ketika kau mencintai seseorang, maka cintai sekedarnya. Ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah sekedarnya saja. Karena boleh jadi suatu saat seseorang yang kita benci sungguh akan kita cintai. Tetapi sebaliknya, barangkali kita cinta kepada seseorang, suatu saat mungkin kita akan benci kepadanya. Maka dianjurkan oleh Rasulullah, cintai sekedarnya atau benci sekedarnya. Ini adalah merupakan sebuah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ketika kita menghendaki atau mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, maka hendaklah kita mencintai sekedarnya saja. Cinta karena Allah, begitu karena orang-orang muda sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, para pendengar podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan malaikat Jibril yang ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, karena sungguh engkau akan dibalas.
ketika kita hendak berbuat sesuatu, maka fakir qabla an ta'zima. Fikirkan terlebih dahulu sebelum engkau bisa melaksanakannya. Karena pasti apa yang kita lakukan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Tapi sebaliknya, ketika keburukan yang kita lakukan, pun keburukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Maka hendaklah kita bertanggung jawab atas segala perilaku kita. Hendaklah kita bertanggung jawab atas segala ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Karena sesungguhnya apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, majziyun bih. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ketika keburukan kita lakukan, maka sungguh keburukan akan kembali kepada kita semuanya. Itu adalah 3 pesan dari wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah merupakan sebuah tuntunan bagi kita. Ketika kita mau berbuat sesuatu, fikirkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita ingin mencintai seseorang, maka cintai sekedarnya. Ketika kita hendak menjadi sesuatu apapun, maka jadilah sesuatu yang berguna bagi kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Karena sekali lagi, sesungguhnya apa yang kita lakukan di atas dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hisab kita sangat berat, tetapi boleh jadi hisab kita akan ringan. Hisabai yasira, dihisab dengan hisaban yang ringan. Maka kita senantiasa dianjurkan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dari setiap salat kita agar kita dimatikan oleh Allah, dimudahkan sakaratul maut, diringankan hisab kita di yaumil qiyamah nanti. Itu adalah doa-doa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa lakukan agar kita diberikan kemudahan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mereka-mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, yang akan mampu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali mereka-mereka itu datang kepada Allah dengan hati yang suci, dengan hati yang tulus. Dengan demikian kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mampu ditempatkan oleh Allah di tempat sebaik-baik tempat di sisinya, yaitu surga Jannatun Na'im. Hadirin rahimakumullah, semoga kita mampu menteladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak mampu mengambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ambil sebagiannya. Apa yang mampu kita lakukan. Maka ada sebuah kaidah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, ittaqullah man istata'. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah sedaya umpama kamu. Artinya, ketika kita sudah mampu melaksanakannya, maka dicoba untuk lebih lagi mengerjakan yang sebaik-baiknya lagi. Demikian terus dari hari ke hari ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara terus-menerus. Baik itu secara kualitas maupun secara kuantitas. Demikian yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan bagi kita semua. Mereka-mereka yang menyatakan umat Muhammad, maka seharusnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita, kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir kami bacakan lagi pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hal yang dipesankan oleh malaikat Jibril. Yang pertama, agar kita hidup sesuka hati kita, karena sesungguhnya kita semuanya akan mati. Yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
cintai segala sesuatu. Tetapi ingat, sesungguhnya kita akan berpisah dengannya. Dan pesan yang ketiga adalah berbuatlah sesuka hatimu, karena sesungguhnya engkau akan dibalas atas perbuatanmu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit ini bisa memberikan sebuah motivasi bagi kita semua, bisa memberikan sebuah pencerahan bagi kita semua, agar kita dalam menapaki sisa-sisa kehidupan ini diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah petunjuk, sehingga kita mampu berjalan di rel-rel yang sudah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami akhiri perjumpaan kita kali ini. Nastaghfirukum wa nastaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.